Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Mardiani MP.Mat selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan membuktikan dalam matematika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Okta Ramadhani dari kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 248420210001. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai metode pembuktian. Metode pembuktian ini terdapat dua metode. Yang pertama, ada metode pembuktian langsung. Pembuktian langsung merupakan suatu metode di mana kita membuktikan suatu pernyataan dengan menunjukkan bahwa jika premis atau asumsinya benar, maka kesimpulannya juga benar. Metode ini merupakan pembuktian yang menggunakan penalaran logis untuk mencapai suatu kesimpulan. Pembuktian langsung menggunakan fakta-fakta yang sudah diketahui, definisi, dan teoremanya yang telah terbukti sebelumnya. Jadi, di metode pembuktian langsung ini, kita hanya perlu membuktikan apakah fakta-fakta, definisi, dan teorema itu sudah terbukti benar atau tidaknya. Di sini ada contoh, buktikan bahwa A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, sekarang kita bahas apakah rumus yang tadi itu terbukti atau tidak. Bisa dilihat ya, A pangkat M itu sama dengan A dikali A dikali A dengan banyaknya A adalah M buah. Sedangkan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dengan banyaknya A adalah N buah. A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M dengan banyaknya A pangkat M adalah N buah. Dan telah kita buktikan pada saat di kelas yang telah dibahas bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah M dengan banyaknya M adalah N buah. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi terbukti bahwa A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Agar lebih paham, kita lihat contoh soal berikut. Buktikan bahwa 4 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3. Kalau kita jawab dengan rumus yang tadi, tinggal langsung saja. Yang 4 pangkat 2 pangkat 3 itu tinggal pangkatnya dikalikan. Jadi 4 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 4 pangkat 6. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan rumus yang lain atau dengan menggunakan perkalian berulang. Nah, 4 pangkat 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali berulang. Jadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kita uraikan menjadi 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Nah, bisa dilihat ya, 4 dikali 4-nya itu berulang sebanyak 6 kali. Jadi terbukti bahwa 4 pangkat 2 kali 3 itu sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 atau 4 pangkat 6. Yang selanjutnya ada metode pembuktian yang kedua, yaitu metode pembuktian tidak langsung. Metode tidak langsung adalah pendekatan untuk membuktikan atau menyelesaikan suatu permasalahan tanpa menyatakannya secara eksplisit sejak awal. Metode ini sering digunakan dalam pembuktian matematika dan pemecahan masalah yang membutuhkan pemikiran, analisis, serta dedukasi logis. Metode pembuktian yang dilakukan dengan menunjukkan bahwa kebalikan dari apa yang dianggap benar akan menimbulkan masalah atau kontradiksi. Perlu diingat, dalam metode pembuktian tidak langsung itu menunjukkan jika kebalikannya itu dianggap benar, maka akan menimbulkan masalah atau kontradiksi. Kita lihat contoh berikut. Tidak ada bilangan rasional yang memenuhi X kuadrat sama dengan 3. Pernyataan yang akan dibuktikannya, tidak ada bilangan rasional yang jika dikuadratkan menghasilkan 3, atau dengan kata lain, akar 3 adalah bilangan irasional. Yang pertama, asumsi awalnya itu kebalikan dari pernyataan yang akan dibuktikan. Misalkan akar 3 adalah bilangan rasional, artinya ada dua bilangan P dan Q dengan Q tidak sama dengan 0 dan P serta Q relatif prima. Sehingga akar 3 sama dengan P per Q. Nah, yang kedua, jika menggunakan operasi matematika,
kuadratkan kedua sisi untuk menghilangkan akarnya. Jadi yang tadinya akar 3 sama dengan P per Q, kita kuadratkan menjadi 3 sama dengan P kuadrat per Q kuadrat. Yang kedua, kalikan kedua sisi dengan Q kuadrat agar tidak berbentuk pecahan. 3 sama dengan P kuadrat per Q kuadrat dikali Q kuadrat sama dengan 3 Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Ini berarti P kuadrat merupakan kelipatan 3, sehingga P juga harus kelipatan 3. Karena jika bilangan prima membagi kuadrat suatu bilangan, maka bilangan itu juga membagi bilangan aslinya. Yang ketiga, kita coba substitusi ke bentuk lain. Karena P adalah kelipatan 3, maka dapat kita tulis P sama dengan 3K untuk suatu bilangan bulat K. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan 3Q kuadrat sama dengan 3K kuadrat. 3Q kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan 9, K dikuadratkan K kuadrat. Kita sederhanakan kedua ruas dengan dibagi 3 menjadi Q kuadrat sama dengan 3Q kuadrat. Ini berarti Q kuadrat juga kelipatan 3, sehingga Q juga harus kelipatan 3. Nah, yang terakhir ada kontradiksi. Dari langkah sebelumnya, kita mendapatkan bahwa baik P maupun Q adalah kelipatan 3. Ini tuh bertentangan dengan asumsi awal bahwa P dan Q relatif prima atau tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Karena terjadi kontradiksi, asumsi bahwa akar 3 adalah rasional tidak mungkin benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karena pada asumsi awalnya salah, maka pernyataan awal benar. Akar 3 adalah bilangan irasional. Pembuktian ini menggunakan metode tidak langsung karena kita mulai dengan mengasumsikan sebaliknya dan menunjukkan bahwa asumsi tersebut menghasilkan kontradiksi. Perlu diingat bahwa metode yang dilakukan dan menunjukkan bahwa kebalikan dari apa yang dianggap benar akan menimbulkan masalah atau kontradiksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.